Halo sahabat kabar Satu Pena, kembali lagi bersama kami dengan update informasi terbaru dari Bojonegoro. Puluhan mantan karyawan Koperasi Asa yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Bojonegoro, menggeruduk kantor Dinas Ketenagakerjaan pada Jumat, 26 September 2025. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penahanan dokumen pribadi berupa ijazah dan sertifikat tanah oleh pihak koperasi. Bagaimana Mas hasil pertemuan tadi Mas? Ya alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan aman. Alhamdulillah berjalan lancar, aman, terkendali dan kita bisa negosiasi dengan baik. Tentunya harapan kita nanti Jumat depan sudah ada titik temu dan jaminan yang ditahan dikembalikan. Langkah-langkah selanjutnya apa Pak yang dilakukan oleh dari pihak Mas sendiri sebagai korban? Sementara kita ngasih waktu dulu kepada pihak terlapor untuk menyelesaikan tanggungannya besok Jumat. Dan apabila besok Jumat itu ternyata tidak ada titik temu, ya terpaksa kita melanjutkan ke jalur hukum. Untuk tanggapan dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri Mas, bagaimana? Ya, tadi Dinas Ketenagakerjaan ya alhamdulillah untuk kepada pihak kami sebagai karyawan yang tertindas, artinya nggak ada masalah apa-apa, tinggal kita lihat besok hasilnya Jumat depan. Yang hadir tadi siapa saja Mas? Yang hadir dari kuasa hukumnya Asa Group 3 orang dan Om Remon dari teman pengacara saya dan semua korban yang terjerat. Selain itu, mereka juga mempersoalkan adanya pemotongan uang klaim oleh pihak koperasi tanpa dasar yang jelas. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid, saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya laporan tersebut. Bagaimana Pak tanggapan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait adanya laporan masyarakat terkait dugaan penahanan ijazah maupun sertifikat oleh oknum pekerja koperasi Pak? Jadi kami dari Dinas Perindustrian dan Kerja, kami di sini adalah selaku pemerintah yang intinya memberikan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan kami menganggap bahwa memang laporan dari masyarakat itu harus diselesaikan melalui perundingan di partai terlebih dahulu. Kita pertemukan para pihak, meminta keterangan dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja terkait dengan aduan pekerja tersebut, apakah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak, dan tentunya itu perlu pembuktian karena ini sifatnya yang pertama pihak perusahaan menuntut pihak pekerja itu punya tanggungan uang yang senilai sampai ada yang sampai ratusan juta, dan itu juga nanti dibuktikan di lapangan apakah seperti itu ya. Upaya Tapi langkah yang terkait dengan penahanan jasa ini memang tidak diperbolehkan. Upaya langkah apa Pak yang akan dilakukan dari pihak tenaga kerjaan sendiri Pak? Upaya yang dilakukan ini kami tentunya yang pertama nanti agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu secara keluargaan antara pihak perusahaan dan pihak pekerja yang agar segera mengembalikan ijazah dan sertifikat tanah yang dijaminkan itu karena merupakan pelanggaran yang tidak boleh kemudian terus ya terjadi di perusahaan karena bisa merefleks kepada permasalahan pidana karena telah dilarang dalam Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur untuk menahan ijazah, menahan barang milik pekerja untuk dijadikan jaminan di dalam pekerjaan. Untuk terkait perizinan dari perusahaan itu sendiri Pak, dari Dinas Ketenagakerjaan maupun dari Dinas Koperasi itu sendiri bagaimana Pak ya? Tentunya kalau yang dari dinas kita, Dinas Perindustrian dan Kerja itu, maka setiap perusahaan yang berdiri itu harus memberitahukan keberadaannya. Ada yang namanya wajib lapor ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, ketika ada kontrak kerja atau perjanjian kerja, wajib pihak perusahaan itu untuk mencatatkan kontrak kerja agar nanti dinas ini ikut melakukan pengawasan atau verifikasi terkait dengan
isi dari perjanjian itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau ada yang bertentangan dengan ketentuan. Kalau ada yang bertentangan tentunya akan kita berikan pihak perusahaan untuk melakukan revisi. Terkait hal ini, Disnaker akan melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Karena sesuai aturan, penyitaan dokumen pribadi tanpa dasar hukum yang jelas tidak dibenarkan. Tegasnya, pihak Disnaker memastikan akan menindaklanjuti laporan ini demi melindungi hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Sahabat Satu Pena, bagaimana menurut Anda terkait kasus ini? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tombol like, share, dan subscribe Kabar Satu Pena agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya.